Tes, tes. Oke guys, kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Masih dengan modul ketujuh. Oke, so untuk nomor 1 ini terkait dengan pengali Lagrange. Oke, tentukan nilai maksimum dan minimum daripada ini dengan kendala seperti ini. Oke, jadi ini nggak ada yang namanya del-delan gitu ya, atau lebih tepatnya delta ya, lebih tepatnya pakai delta dengan rumus fxx kali dengan fyy dikurang dengan fxy kuadrat, itu nggak ada. Nah, jadi pengerjaannya gimana? Nah, jadi dari rumus ini nih, dari yang mau kita cari, itu kita harus bikin yang namanya fungsi batasan. Yang dimana fungsi batasannya itu fungsi daripada ini ditambahkan dengan yang namanya kendalanya, dan dimana kendalanya ini harus sama dengan 0 ya bentuknya. Jadi ini bentuknya adalah x kuadrat ditambah dengan 8y kuadrat dikurangkan dengan 24 sama dengan 0. Nah, jadi ini nanti dikalikan dengan yang namanya sebuah sebuah simbol lah ya. Jadi ini adalah x, y, nah kita kalikan dengan lambda ya. So berarti jadinya ini adalah x kuadrat y ditambahkan dengan lambda dikalikan dengan yang namanya x kuadrat tambah 8y kuadrat dikurang 24. So, apa yang harus kita cari? Ya, ini berarti tujuan kita adalah mencari turunan daripada masing-masing ini terhadap masing-masing variabel. Oke, jadinya berarti fx untuk x, y, z ya, berarti dou f per dou x gitu ya. Nah, ini kita turunkan terhadap x. So, berarti ini sebenarnya bisa kita tulis ya mungkin, atau disederhanakan terlebih dahulu biar nanti nggak bingung ya. Oke, x kuadrat kali y ditambahkan dengan x kuadrat lambda atau lambda x kuadrat, terus ditambahkan dengan 8 lambda y kuadrat, kemudian dikurang dengan 24 lambda. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap x jadinya adalah 2xy, ditambahkan dengan 2 lambda x. Oke, so kemudian ditambah dengan yang namanya, ya ini hasilnya adalah 8y kuadrat. Oke, sorry, ini lambda ya, ini lambda bukan, sorry. Nah, oke, so berarti ini hasilnya begini aja. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kita cari turunannya ini terhadap variabel y ya. Oke, so berarti fy ini x, z berarti adalah dou f per dou y sama dengan, nah ini jadinya adalah x kuadrat ditambahkan dengan yang namanya ini hasilnya 0, karena ingat ya ini adalah lambda x kuadrat, gak ada variabel y-nya. Nah, ini jadinya 2 kali 8y atau 2 kali 8 kali lambda y, atau bisa kita tulis dengan ya 16 lambda y. Oke, 16 lambda y. Terus kemudian kita turunkan terhadap lambda. Nah, oke, so berarti x y lambda ya, ini kok y z sih? Ini lambda ya, sorry. Nah, ya udah, berarti dou f per dou lambda. Nah, oke, so berarti ini kita turunkan terhadap lambda, ya ini pasti hasilnya 0 nih yang ini. Nah, ini ya tinggal lambdanya aja hilang. Jadinya adalah x kuadrat ditambahkan dengan 8y kuadrat dikurang dengan 24. Nah, kalau udah, ya dari ini kita bikin mereka semua sama dengan 0. Ya, 2xy tambah dengan 2 lambda x sama dengan 0. Kemudian ini adalah x kuadrat tambah dengan 16 lambda y sama dengan 0. Kemudian ini adalah x kuadrat tambah dengan 8y kuadrat dikurang dengan 24 sama dengan 0. Ya udah, berarti ini kalau misalnya kita mau kerjain, berarti either y-nya jadi x atau x-nya jadi y. Nah, mana nih yang gampang ya kan? Nah, dari ini bisa kita rubah menjadi apa? Ya, menjadi x kuadrat dikurang dengan sama dengan min 16 lambda y. Nah, tapi masih dalam bentuk lambda. Nah, lambdanya kita harus cari dari mana? Nah, coba kita jalan ke satunya lagi yang ini. Nah, ini kalau kita kerjain jadinya adalah 2xy sama dengan, atau 2 lambda x gitu ya. 2 lambda x sama dengan min 2xy. So, berarti lambdanya sama dengan min 2xy per 2x ya, atau bisa kita katakan lambdanya ini sama dengan min
Y ya. Oke, min Y. Nah, kalau udah berarti jadinya adalah X kuadrat sama dengan min 16 dikali dengan min Y dikalikan dengan Y. So, berarti X kuadratnya sama dengan 16Y kuadrat. Oke, ya udah, berarti ini langsung kita masukkan aja. Berarti 16Y kuadrat tambah dengan 8Y kuadrat sama dengan 24 ya. So, berarti 24Y kuadrat sama dengan 24, berarti Y kuadratnya sama dengan 1. So, berarti untuk mencari nilai Y-nya adalah plus minus akar kuadrat daripada 1, berarti Y-nya adalah 1 ataupun Y-nya adalah min 1. Nah, dengan begitu, otomatis nilai X-nya juga gimana? Nah, nilai X-nya juga, ya kan? Oke. Nah, untuk mencari X-nya, nah, kita lihat dulu. Nilai maksimal atau nilai minimumnya adalah dalam bentuk X kuadrat. Ya, so berarti ini kalau kita ketemu X kuadrat aja, ya X kuadrat kan sama dengan 16 kali 1 kuadrat ya berarti ya. Berarti X kuadratnya adalah 16. Yang ini berarti X kuadrat sama dengan 16 kali min 1 kuadrat, jawabannya adalah 16. Ya, so berarti kita punya informasi bahwasanya ya X-nya adalah X kuadrat adalah 16, kemudian Y-nya adalah plus minus 1. Sehingga kalau misalnya yang ditanya adalah maksimum atau minimum kan, ya udah kita cek satu-satu gitu. Jadi ketika untuk kalau X kuadratnya sama dengan 16 kemudian Y-nya sama dengan min 1 ya, atau Y sama dengan 1 dulu, berarti untuk fx-y-nya atau fx, y-nya ya langsung aja ya, berarti 16 dikalikan dengan yang namanya 1, jadi jawabannya adalah 16 ya. Atau berarti ini X-nya adalah mungkin plus minus 4 lah ya. Kan kalau dikuadratkan kan nilainya nggak bakal berubah ya. Jadinya berarti jadinya berarti F daripada plus minus 4,1 gitu ya. So sama dengan 16. Berarti ini jadinya adalah plus minus 4 kuadrat kan gitu ya. Plus minus 4 kuadrat kali dengan 1. Ya, berarti hasilnya adalah 16 kali 1 adalah 16. Kemudian untuk kalau X kuadratnya sama dengan 16, berarti kalau Y-nya sama dengan min 1, maka nilai F plus minus 4, min 1, maka plus minus 4 kalau dikuadratin dikali dengan minus 1, makanya 16 kali min 1, jawabannya adalah minus 16. Ya, so berarti bisa kita katakan nilai maksimumnya itu adalah 16, dan untuk nilai minimumnya sendiri itu adalah minus 16. Ya. Oke, itu untuk jawaban nomor 1. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, besok kita lanjut ya ke soal nomor 2 sampai nomor 5. Ini soalnya sepaket nih. Yaitu adalah diketahui fungsi f yang mengandung 3 variabel x, y, z, yaitu adalah x kali y kali z dengan fungsi kendala x kuadrat tambah 2y kuadrat tambah 4z kuadrat sama dengan 4, maka fungsi bantuannya apa, titik kritisnya gimana nentuinnya, dan fungsinya mempunyai nilai minimum dan maksimum di mana? Berapa gitu ya. Ya udah, sebenarnya ini pengerjaannya adalah untuk nomor 4 dan 5 yang ngerjainnya dari nomor 2 sampai nomor 3 kan gitu. Ya udah, berarti of course yang kita harus kerjakan terlebih dahulu adalah kita menentukan fungsi bantuannya. Ya dimana berarti ini f berarti f x, y, z, lambda. So dimana ini adalah f x, y, z, yaitu adalah x, y, z ditambahkan dengan yang namanya lambda dikalikan dengan x kuadrat tambah dengan 2y kuadrat tambah dengan 4z kuadrat kurang 4. Jangan lupa ya ini harus dibikin sama dengan 0 ya. Oke, jadi ini berarti kalau dibikin 0 kan jadinya x kuadrat tambah 2y kuadrat tambah 4z kuadrat kurang 4 sama dengan 0 ya. Oke. Untuk memudah perhitungan jadinya x, y, z ditambahkan dengan lambda x kuadrat. Oke, lambda x kuadrat tambah dengan 2 lambda y kuadrat tambah dengan 4 lambda z kuadrat dikurangkan dengan 4 lambda. So berarti
Ya, ini jawabannya udah sesuai ya. Ya, jawabannya adalah yang B. Nah, oke, so untuk nomor 3 ya, nomor 3. Nah, titik kritisnya ditentukan oleh mana? Ya udah, berarti tentu titik kritisnya adalah fx. Yang pertama kan ada 3 variabel ya. Berarti fx kemudian x, y, z, lambda. Ini berarti sama aja kayak dou f per dou x. Ini kita turunkan terhadap x, jadinya berarti yz ditambah dengan yang namanya 2 lambda x ditambah dengan 0 ya. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua, fy ketik mengandung variabel x, y, z, x, y, z, lambda, yaitu adalah dari dou f per dou y. Berarti ini kalau kita turunkan terhadap y jadinya adalah xz, ya kan? Ditambah dengan 4 lambda y. Nah, oke. Untuk yang untuk yang persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang ketiga adalah fz x, y, z, lambda adalah dou f per dou z. Berarti ini jadinya adalah xy ditambahkan dengan yang namanya 8 lambda z. Kemudian f lambda x, y, z, lambda berarti dou f per dou lambda. Jadinya berarti hasilnya adalah x kuadrat tambah dengan 2y kuadrat tambah dengan 4z kuadrat dikurangkan dengan 4. Nah, oke, so itu untuk nomor 3. Jadi bagaimana titik kritis ditentukan oleh sistem persamaan ini? Ya, jawabannya jelas salah ya. Karena apa? Ya, enggak ini doang. Melainkan yang pertama adalah yz tambah dengan 2 lambda x sama dengan 0. Kemudian xz ditambahkan dengan 4 lambda y sama dengan 0. Kemudian xy ditambah dengan 8 lambda z sama dengan 0. Kemudian x kuadrat tambah dengan 2y kuadrat tambah dengan 4z kuadrat kurang 4 itu sama dengan 0. Nah, berarti ya ini langsung kita hapus saja untuk soal nomor 3 sama nomor 4-nya. So, intinya kita sudah punya, jangan deh. Berarti oke. Yaudah, sekarang kita kerjakan bagaimana kita mau mencari nilai x, y, dan z-nya. Ada berapa sih titik kritis yang memungkinkan? So, berarti ini mungkin ini aja yang dihapus ya. Oke, so berarti kita sudah punya informasi yaitu adalah 4 persamaan ini ya. Oke, jadi kita punya informasi 4 persamaan ini. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga, ini persamaan keempat. Nah, sekarang tujuan kita adalah yang nomor 4 nih. Kita bikin x kuadratnya dalam bentuk z kuadrat, ataupun ya intinya ini nomor 4 ini jadi kemungkinan besar pasti nomor 4. Karena nomor 1, 2, 3 ini ada lambdanya. Nah, jadi nomor 4 ini kita bikin satu variabel aja. Jangan ini kan ini 3 variabel nih. Nah, ya udah kita akalin terlebih dahulu. Nah, caranya gimana tuh? Nah, oke, so berarti di sini kalau dibikin kita dalam bentuk supaya berarti ini ya 2 lambda x sama dengan min yz, berarti di sini kita punya informasi bahwasanya x-nya itu adalah min yz per 2 lambda. Min yz per 2 lambda. Oke. So, kemudian kalau ini kita kerjakan berarti 4 lambda y sama dengan min xz. Berarti y-nya sendiri itu sama dengan min xz per 4 lambda. Nah, ini berarti berarti ini tiganya saya taruh di sini aja deh. Nah, nomor 4-nya biarin di sini terlebih dahulu. Nah, ini berarti 8 lambda z sama dengan, tapi kalau ini kita bikin z sama dengan, maka apa? Ya nanti ini nggak bakal kelar-kelar dong ya kan? Nah, ya udah berarti, nah ini kita rubah menjadi x sama dengan atau y sama dengan, nanti biar kita hubungkan ke sini gitu ya. Berarti ini xy sama dengan min 8 lambda z, maka akan ada 2 jawaban, akan ada 2 versi. Yaitu adalah x sama dengan min 8 lambda z. Nah,
per Y, kemudian Y sama dengan min 8 lambda Z per X. Nah, jadi yang kita kerjakan mana? Ya, ini kita hubungkan sama ini nih. Maka apa? Ya, maka min 8 lambda Z per Y sama dengan min YZ per 2 lambda. Oke, so berarti apa? Nah, ini atau gini, kita ngerubahnya, kita bikin begini boleh sebenarnya. Ya, X sama dengan, ini kan berarti min Y dikalikan dengan Z per 2 lambda. Ini boleh ya kalau kita bikin seperti ini. Nah, biar nggak bingung soalnya. Nah, min Y. Nah, Y-nya, oh sorry, my bad. Ini sama yang ini ya. Oke, sorry. Nah, berarti ini kalau kita kerjakan jadinya dalam min daripada minus gitu ya. Minus 8 lambda Z per X dikalikan dengan yang namanya Z per 2 lambda. Oke, so berarti ini langsung kita bisa coret ya. Ini sama ini kita coret, lambdanya habis. Kemudian ini coret 1, ini coret 4 karena sama-sama dibagi 2. Berarti kita punya informasi bahwasanya X ini sama dengan Z kuadrat per X. So di sini kita punya informasi bahwasanya X kuadrat itu sama dengan Z kuadrat. Oke, so udah sesuai nih, X-nya sama dengan Z kuadrat ya. Oke, kemudian kita mengerjakan daripada ya ini kita hubungkan dengan yang ini. So berarti Y sama dengan minus X dikalikan dengan Z per 4 lambda. Berarti Y-nya sama dengan gitu ya, min daripada min 8 lambda Z per Y dikalikan dengan Z per 4 lambda. Oke, so ini coret 1, ini coret 2 gitu ya langsung ya. Nah, otomatis berarti Y sama dengan gitu ya, sama dengan X sama dengan 4Z kuadrat ya, sorry. Ini 4Z kuadrat. Ini 4Z kuadrat, ini berarti sama dengan 4Z kuadrat ya. Nah, untuk Y-nya di sini adalah setara dengan yang namanya 2Z kuadrat per Y. So, di sini kita memperoleh informasi bahwasanya Y kuadrat itu sama dengan 2Z kuadrat. Nah, oke, so untuk nomor 4 sama nomor 5, ini kan nomor 4 minimum ya. Nomor 5-nya maksimum. Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan aja ya, mana minimum mana maksimum. Oke, so berarti ini kita lanjutkan. Berarti X kuadratnya adalah 4Z kuadrat tambah dengan 2 kali dengan 2Z kuadrat tambah dengan 4Z kuadrat sama dengan 4. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 jadinya adalah 12Z kuadrat sama dengan 4. Berarti Z kuadratnya sama dengan 1/3. Berarti Z-nya adalah plus minus 1 per akar kuadrat daripada 1/3. So, berarti Z-nya adalah 1 per akar 3. Atau yang kedua adalah Z-nya sama dengan minus 1 per akar 3. Nah, oke, kemudian lanjut. Untuk di sini, kita punya informasi bahwasanya kan Z-nya udah plus minus ya. Oke, Z kuadratnya itu 1/3. Berarti Y kuadrat sama dengan 2 dikali dengan 1/3. Berarti Y kuadrat sama dengan 2/3. So, berarti Y-nya sama dengan plus minus akar kuadrat. Nah, plus minus akar kuadrat dari 2/3 ya. Berarti ini sama aja kayak ada dua jawaban. Y-nya adalah plus 2 akar 2 per akar 3. Atau yang kedua adalah Y-nya sama dengan minus akar 2 per akar 3. Nah, kemudian untuk yang X-nya bagaimana? Nah, ini X kuadrat sama dengan 4 kali Z kuadrat 1/3. Berarti X-nya X kuadrat sama dengan 4/3. Berarti X-nya adalah plus minus akar kuadrat dari 4/3. Maka nilai X-nya adalah 2 per akar 3. Ataupun yang kedua adalah X-nya sama dengan min 2 per akar 3. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih mana nih ya kan. Nah, kita perhatikan bahwasanya kan tujuan fungsi utamanya itu ya. Fungsi utamanya adalah ini. So, dikali. Nah, sekarang kalau misalnya ini plus hasilnya plus. Ya kan? Terus kemudian ini min hasilnya min.
plus min hasilnya min. Ya, jadi kalau misalnya kita hitung dengan yang namanya fx y/z-nya ini, sepertinya sebenarnya plus minus kita bisa masukin aja ya. Tapi kalau kalian mau ngerjain satu-satu, misalnya nih, karena ini bukan pasangan ya, bukan pasangan kalau z-nya sekian, x-nya sekian. Tapi ini emang ada beberapa kombinasi. Jadi ini sama ini boleh. Terus ini sama ini boleh, nggak ada. Jadi nggak salah gitu loh. Jadi ini plus minus 2 per akar 3. Terus kemudian ini plus minus y-nya adalah akar 2 per akar 3, plus minus A1 per akar 3. Ya, kalau misalnya kita lakukan perkalian plus minus ini, 2 per akar 3 dikalikan dengan yang namanya plus minus akar 2 per akar 3 dikalikan dengan yang namanya plus minus 1 per akar 3, ya ini nanti hasilnya juga plus minus juga dong, ya kan? Hasilnya plus minus 2 kali akar 2 kali 1 jadinya adalah 2 akar 2. Ini bawahnya 3 akar 3. Ya, berarti ini tinggal kita rasionalkan penyebut aja. Berarti jawabannya adalah plus minus 2 per 9 akar 6. Jadi kesimpulannya apa? Ini adalah minimumnya dan ini adalah maksimumnya, ya. Karena untuk yang nomor 5 kan juga opsinya sama juga ya, persis dengan yang ada di sini. Jadi min 2 per 9 akar 6 itu adalah nilai minimum dan 2 per 9 akar 6 itu adalah nilai maksimum. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ke soal nomor 6 sampai nomor 10. Nah, ini partai besar ceritanya. Oke, cuman untuk nomor 10 mungkin saya taruh belakangan aja karena itu gak ada hubungannya langsung dengan nomor 6 sampai nomor 9 ini. Nah, so untuk soal nomor 6 sampai 10 ini punya fungsi yang 3 variabel, x kali z tambah y kali z dan sebuah titik sembarang yang terletak pada perpotongan permukaan x kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 2 dan permukaan y kali z sama dengan 2. Maka fungsi bantunya itu seperti apa sih? Nah, sebenarnya ini sebenarnya udah pasti salah kalau misalnya kita bahas terkait dengan yang namanya cara penulisannya. Nah, so berarti nomor 6 ini kenapa saya bisa bilang salah? Karena kita lihat di sini variabelnya adalah x, y, z. Oke, that's fine untuk x, y, z. Tapi di sini lambda sama mu, tapi di sini yang dipakai lambda 1 dan lambda 2. Ya, kalau emang mau ya ini lambda 1, lambda 2 gitu. Jadi untuk nomor 6 sendiri fungsi bantunya adalah x, y, z, lambda 1, lambda 2 gitu ya. Sama dengan berarti ini mungkin saya tulis di bawah sini aja kali ya. Nah, berarti jadinya adalah xz tambah dengan yz ditambah dengan yang namanya lambda 1 dikalikan dengan yang pertama. Dan jangan lupa ini kita harus bikin sama dengan 0. Berarti z kuadrat kurang 2 ya sama dengan 0. Dan untuk yang ini berarti yz dikurangkan dengan 2 sama dengan 0. So, berarti lambda satunya dikali dengan x kuadrat tambah z kuadrat kurang 2 ditambah dengan lambda 2 dikalikan dengan yang namanya yz dikurangkan dengan 2. Nah, untuk mempermudah penurunannya nanti ini berarti sama aja kayak xy tambah dengan xz tambah dengan yz ditambah dengan lambda 1 x kuadrat tambah dengan yang namanya lambda 1 z kuadrat kurang dengan 2 kali lambda 1 ditambah dengan lambda 2 kali yz dikurangkan dengan 2 kali lambda 2. Kemudian untuk nomor 7. Nah, untuk nomor 7 sendiri untuk mencari yang namanya titik kritis ya kita harus pakai sistem persamaan ya. Dimana sistem persamaannya kita peroleh dari turunan dari masing-masing variabel fx itu adalah dou f per dou x ya. Oke.
So, berarti ini kalau kita turunkan terhadap X jadinya adalah Z ditambah dengan 0 tambah dengan 2 kali lambda 1 kali X tambah 0 dikurang 0 tambah 0 kurang 0. Jadi untuk fx-nya seperti ini. Nah, kemudian untuk fy-nya ya, sekarang untuk fy, f diturunkan terhadap y ya, berarti dou f per dou y. Berarti ini kalau kita turunkan terhadap y, berarti ini 0 ditambah dengan z, ditambah dengan 0 tambah dengan 0 tambah 0 tambah ya lambda 2 dikalikan dengan z. Oke. Kemudian untuk fz-nya berarti dou f per dou z. Nah, berarti x ya kan? Nah, ditambah dengan y ditambah dengan 0 ditambah dengan yang namanya 2 kali lambda 1z. Kemudian dikurang 0 ditambah dengan yang namanya lambda 2y dikurang 0. Dan untuk f-nya lambda 1 berarti dou f per dou lambda 1. Ini kita turunkan terhadap lambda 1. Berarti yang nggak ada lambda 1-nya ya otomatis 0. Berarti ini sisanya adalah x kuadrat tambah dengan z kuadrat dikurangkan dengan 2. Kemudian untuk f lambda 2 itu sama dengan dou f per dou lambda 2 gitu ya. Sama dengan berarti yz dikurangkan dengan 2. Oke, jangan lupa apa? Ya, ini mereka semua kita kerjakan dengan pendekatan sama dengan 0. Ya, oke, berarti ini jadinya adalah z ditambahkan dengan 2 lambda 1 kali x sama dengan 0. Kemudian ini z ditambah dengan lambda 2 dikalikan dengan z itu sama dengan 0. Kemudian ini x tambah y ditambah dengan 2 lambda 1 kali z tambah dengan lambda 2 kali y sama dengan 0. Kemudian ini x kuadrat tambah z kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Dan untuk di sini adalah yz dikurang 2 sama dengan 0. Ya, so berarti dari sini udah untuk titik-titik kritis ditentukan oleh sistem persamaan. Ini ya, ini adalah bernilai benar. Ya, jadi nomor 7 jawabannya adalah yang A. Dan untuk nomor 6 ini ya, selama ini kita anggap aja oke ini lambda 1, ini lambda 2 gitu ya. Nah, yang penting kan ininya ya. Maka ini kita anggap jawabannya benar. Ya, tapi kalau kita lihat daripada penulisan simbolnya ya jelas nggak sesuai gitu. Nah, kemudian dengan memanfaatkan nomor 7 yang ini udah nggak kepake ya kan. Karena yang kita punya informasinya yang kita butuhkan adalah ini persamaannya. Ya udah, dari ini dari berarti ada 1 2 3 4 5 persamaan, maka apa? Ya, sebenarnya yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu gitu ya, yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah yang di sini. Nih, yang ini dulu nih. Kenapa? Karena ini Z kan Z itu tambah dengan lambda 2 kali Z itu sama dengan 0. Berarti bisa kita katakan bahwasanya lambda 2 dikalikan dengan Z itu sama dengan min Z. Berarti lambda 2-nya ini sama dengan, kita bagi dengan Z dong, ya kan? Berarti sama dengan min 1. So, berarti kita udah punya informasi bahwasanya lambda 2-nya itu sama dengan min 1. Nah, kemudian kalau kita mau pakai yang persamaan keempat ini, otomatis x kuadratnya atau z kuadratnya salah satu harus ngalah. Nah, mana nih yang lebih gampang atau mana yang bisa kita lakukan adalah ya berarti untuk yang ini dulu nih. Berarti z sama dengan berarti sama dengan atau 2 lambda 1 kali x sama dengan min z, berarti lambda 1 sama dengan min z per 2x. So, apa yang kita lakukan? Nah, ini nih. Dari sini juga kita punya informasi bahwasanya untuk y ini kan berarti yz sama dengan 2. Berarti apa? Y-nya sama dengan z per 2. So, kita masukkan mereka ke yang bagian sini. Nah, berarti x-nya adalah X-nya berapa?
ya tetap kita bikin X gitu ya. Ditambah dengan yang namanya Y, nah itu adalah Z per 2. Nah, kemudian ditambah dengan 2 kali dengan lambda 1 itu adalah min Z per 2X dikalikan dengan Z, ditambah dengan min 1 dikalikan dengan yang namanya Z per 2 sama dengan 0. So, bisa kita pastikan bahwasanya ini sama-sama, ini pasti habis ya. Karena ini kan plus Z per 2, ini min Z per 2. So, berarti kita peroleh informasi bahwasanya X dikurang dengan yang namanya Z kuadrat per X itu sama dengan 0. Berarti X sama dengan Z kuadrat per X. Nah, kalau kita kalikan dengan X, maka kita memperoleh kesimpulan bahwasanya X kuadrat itu sama dengan Z kuadrat loh. Nah, kalau udah, ya kita masuk ke bagian yang sini. Nah, ini X kuadrat tambah Z kuadrat itu sama dengan 2. Berarti kalau sama kan Z kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 2, berarti jadinya 2Z kuadrat sama dengan 2. Berarti Z kuadratnya sama dengan 1. Ya, so berarti Z-nya adalah plus minus akar 1. Berarti Z-nya sama dengan 1 dan kemudian yang kedua adalah Z-nya sama dengan min 1. Nah, kalau udah gitu ya. Nah, kalau udah berarti dengan Z-nya 1. Nah, berarti kalau misalnya, nah ini ada hubungannya dengan di sini. Kalau Z-nya sama dengan 1, maka apa? X sama dengan X kuadrat sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan plus minus 1. Nah, oke. So, kemudian kalau Z-nya sama dengan min 1, maka X kuadrat sama dengan 1 dan X-nya lagi sama dengan plus minus 1. Dan kemudian untuk Y-nya, untuk Y-nya berarti Y-nya sama dengan 1 per 2 kalau kita masukin Z-nya 1. Dan nanti kalau Z-nya sama dengan min 1 berarti Y-nya adalah min 1 per 2. Y sama dengan Z per 2. Oke. My bad. Sorry. Ini bukan 2 per Z, melainkan Z per 2 ya. Sorry. 2 per Z ya. Oke, 2 per Z. Ini juga sama, ini kita benerin dulu aja. Nggak boleh, tetap saja salah. Ini 2 per Z, ini 2 per Z ya. Oke. Berarti ini 2 per 1. 2, ini 2 per min 1, hasilnya adalah min 2. So, akan mempunyai berapa titik? Ya, ada 4 solusi. Nah, jadi nomor 8, jawabannya adalah yang D. Nah, apa aja tuh? Nah, oke. So, berarti di sini mungkin nomor 7-nya yang saya hapus ya. Oke, jadi untuk nomor 8 itu adalah ketika X-nya 1, berarti Z-nya sama dengan 1, kemudian Y-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, atau gini, ketika Z-nya 1, ketika Z-nya sama dengan 1, itu X-nya bisa 1. Kemudian ketika Z-nya 1, kita juga punya X sama dengan min 1. Tapi untuk Y-nya, itu pasti ketika Z-nya 1, Y-nya 2. Ini juga Y-nya 2. Nah, ketika Z-nya ini min 1, nah ini min 1, maka X-nya juga sama, ketemu juga bisa 1, bisa min 1. Nah, untuk Y-nya adalah min 2, dan ini untuk Y-nya adalah min 2. So, bisa kita buat ini titiknya adalah 1,2,1, ini adalah min 1,2,1, yang ini adalah min 1, min 2, min 1, dan yang ini adalah min 1, min 2, min 1. Ya, jadi 4 titiknya adalah 4 titik tersebut. Yang otomatis ini kita hapus terlebih dahulu saja. Ya, oke. So, untuk nomor 9 ini bisa kita jawab. Nah, yang dimana nomor 9 ini berarti kita cek satu-satu. Kemana? Ya, ke F, X, Y, Z. X kali Z tambah Y kali Z. Berarti kalau 1,2,1 berarti sama dengan, ya ini jadinya adalah 1 kali dengan 1 ditambah dengan yang namanya Y kali Z, yaitu adalah 2 kali 1. Jawabnya 3. Kemudian kalau kita masukin min 1,2,1, berarti X-nya min 1 dikalikan dengan Z-nya 1 tambah dengan Y kali Z-nya adalah 2 kali 1. Ini jawabannya adalah 1.
Kemudian kalau kita masukin ini F-nya ketika X-nya 1, Y-nya min 2, Z-nya min 1. Berarti ini jadinya adalah X-nya 1, Z-nya itu min 1 ditambahkan dengan yang namanya Y kali Z. Y-nya min 2 kali Z-nya min 1. Min 1 tambah 2 itu hasilnya 1. Nah, kalau untuk F min 1, min 2, min 1, berarti jadinya adalah 1 dikali min 1 dikalikan dengan min 1 ditambah dengan min 2 kali min 1. Jadinya 1 tambah 2 hasilnya 3. So, bisa kita simpulkan bahwasanya apa? Nilai maksimumnya itu adalah 3 dan nilai minimumnya adalah 1. Jadi, maksimum relatifnya 3, minimum relatifnya 1. Maka jawaban nomor 9 adalah yang C. Yaitu A dan B itu sama-sama bernilai benar. Ya. Oke, so itu untuk nomor 6 sampai nomor 9-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 10. Nah, ternyata pas saya cek ini, I think ini nggak ada hubungannya. Karena apa? Kan berapa besar luas terbesar siku 4 atau 4 persegi panjang yang panjang diagonalnya adalah 2. So, kita anggap kita punya sebuah persegi panjang yang punya panjang itu adalah X, kemudian ini lebarnya adalah Y. Berarti kalau diagonalnya adalah diagonal itu kan berarti ini ya, yang ini nih. Ini adalah D-nya, berarti D-nya kan sama dengan 2 nih, ya kan? Kita udah punya informasi D-nya sama dengan 2. Yang dimana D-nya ini kita bisa hitung dengan cara akar kuadrat daripada ini kuadrat tambah ini kuadrat. Nah, sama dengan 2. So, berarti kita punya informasi bahwasanya X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 4. Dengan cara, yaitu adalah kekuadratkan kiri dan kuadratkan kanan. Nah, kemudian dari sini luas terbesar berarti kita punya fungsi tujuan yaitu adalah fx, y yaitu adalah x dikalikan dengan y. Nah, ditanya terbesar berapa alias maksimumnya berapa? Ya udah, kita bikin dulu fungsi batasannya ya. So berarti fx, y, lambda. Nah, oke, berarti ini jangan lupa ini kita bikin jadi sama dengan 0 karena ini adalah fungsi batasannya. Ya, ini adalah fungsi batasannya karena ini adalah syaratnya gitu. Ya udah, berarti fx sama dengan y jadinya adalah xy ditambah dengan yang namanya lambda dikalikan dengan yang namanya x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4. Atau bisa kita tulis xy ditambah dengan yang namanya lambda x kuadrat tambah dengan lambda y kuadrat dikurang 4 lambda. Ya udah, berarti kita tentukan apa? Ya, kita tentukan adalah sistem persamaannya. Oke, fx-nya adalah dou f per dou x. Berarti ini hasilnya adalah y ditambahkan dengan yang namanya 2 lambda x. Ya. Kemudian untuk fy-nya adalah dou f per dou y. Berarti x ditambahkan dengan yang namanya ya 2 lambda y. Kemudian untuk f lambda, maka dou f per dou lambda. Maka ini kita turunkan terhadap lambda, yaitu adalah x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4. Jangan lupa ini harus sama dengan 0 ya. Nah, 2 lambda x sama dengan 0, kemudian ini adalah x tambah 2 lambda y sama dengan 0. Kemudian ini adalah x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4 itu sama dengan 0. Nah, terus ini ngerjainnya gimana? Ya, benar banget. Kalau misalnya kita mau, ini kan otomatis harus ngalah ya. X-nya sama dengan atau Y-nya sama dengan. Ya udah, berarti kalau misalnya kita mulai daripada yang ada di sini dulu deh. Ya, berarti ini jadinya adalah X sama dengan min 2 lambda Y. Atau bisa kita bilang 2 lambda Y ini sama dengan min X, berarti lambdanya ini itu adalah min X per 2Y. Nah, kemudian kalau yang ini, nah sebenarnya bisa nih. Cuman kan ini oke, X ya. Cuman kalau misalnya kita kerjakan dan ini kita masukkan ke sini, sosol lah nggak apa-apa. Ya udah, berarti kita masukkan ke sini, alhasil Y ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan lambda itu adalah min X
per 2Y dikalikan dengan X itu sama dengan 0, berarti Y ini jadinya Y dikurangkan dengan yang namanya X kuadrat per Y sama dengan 0, berarti Y sama dengan X kuadrat per Y, berarti ya Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Ya udah, berarti bisa kita kerjakan ini, ya kan? Kita kerjakan bahwasanya apa? Ya ini adalah Y kuadrat tambah dengan Y kuadrat sama dengan 4, berarti 2Y kuadrat sama dengan 4, berarti Y kuadratnya sama dengan 2, berarti Y-nya adalah plus minus akar 2. So, berarti either kalau nggak akar 2 atau min akar 2. Nah, kemudian untuk mencari nilai X-nya itu gimana? Nah, cuman dari mereka berdua sudah bisa kita pastikan bahwasannya ini bisa dipakai, ini nggak bisa. Kenapa tuh? Ya karena ini kan kita bahas bangun datar, sebuah bangun datar. Nggak mungkin dong ukurannya minus. Nah, jadi udah jelas nih, Y-nya pasti plus akar 2. Nah, dengan begitu berarti ya ini tinggal kita masukkan ke sini. X kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat, jadinya adalah X kuadrat sama dengan akar 2. Berarti X-nya adalah ini jadinya 2 ya. Berarti X-nya adalah ya plus minus akar 2 lagi. Berarti X-nya sama dengan akar 2 dan yang kemudian yang satu lagi adalah min akar 2. Nah, dari mereka berdua yang bisa dipakai cuman ini doang, ini gagal. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya yang kita pakai adalah yang ini saja. Nah, ya udah berarti f x, y alias f akar 2, min akar 2, maka jawabannya adalah akar 2 dikalikan dengan akar 2, maka jawabannya adalah 2. Ya, so berarti luas terbesar yang bisa diperoleh oleh sebuah segi 4 yang panjang diagonalnya adalah 2 itu adalah 2 satuan luas ya. Kayak 2 satuan luas. Yap, seperti itu. Untuk soal nomor 10. Nah, oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan modul ke-7 untuk kalkulus 3-nya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan teks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya sebagai bentuk dukungan untuk channel YouTube saya. Dan jika ada kekurangan atau pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.